pencinta buku, selamat membaca. Saya, Jessica Triani, hari ini akan mengulas sebuah buku dengan judul Memorizing Like an Elephant karya Yudha Lesmana. Kalian tahu nggak sih kalau gajah itu dijadikan simbol ingatan untuk di dunia ini? Karena pada nyatanya, gajah memiliki intelijensia terbaik setelah orang utan dan juga lumba-lumba. Sehingga dengan kelebihan mengingatnya tersebut, gajah berhasil dijadikan sebuah ikon untuk ajang kompetensi mengingat di dunia yang telah diadakan sejak tahun 1991. Dan pada buku ini, Memorizing Like an Elephant, Yudha Lesmana mengajak para pembacanya untuk memiliki ingatan yang tajam dan kuat juga seperti gajah. Faktanya, penulis buku ini, Yudha Lesmana, merupakan pria kelahiran Medan yang telah belajar teknik mengingat sejak tahun 2000, 2002 dan berhasil memecahkan rekor muri dengan kategori pria termuda dan pertama asal Indonesia yang berhasil mengingat 880 angka acak dalam waktu 60 menit dan pria pertama dan termuda di Indonesia yang berhasil mengingat 11 dek kartu remi acak yang telah dikocok dalam waktu 60 menit. Dan nyatanya rekor ini belum ada yang berhasil mengalahkannya selain beliau ini sendiri. Selang beberapa tahun, Yudha Lesmana berhasil meraih penghargaan di Grandmaster of Memory di Memory Sport di Inggris yang waktu itu hanya diberikan kepada 149 peserta yang mampu memenuhi beberapa persyaratan seperti mengingat 1000 angka acak dalam waktu 60 menit, mengingat 10 dek kartu remi acak yang telah dikocok dalam waktu 60 menit dan mengingat 1 dek kartu remi acak yang telah dikocok dalam waktu kurang dari 2 menit. Dan pada buku ini, buku Memorizing Like an Elephant, Yudha Lesmana mengajak para pembacanya untuk juga memiliki ingatan yang sangat tajam dan kuat seperti gajah. Poin pertama, mengatasi lupa. Percaya nggak percaya, buku Memorizing Like an Elephant ini mengatakan bahwa mudah lupa sebenarnya adalah masalah kecil yang bisa kita hadapi dengan mudah. Yaitu yang pertama, dengan menyiapkan buku ataupun catatan kecil. Jadi ketika kita mempunyai hal yang ingin kita ingat, mempunyai sesuatu yang ingin kita ingat, kita bisa menuliskan semuanya dalam buku ataupun catatan kecil tersebut. Karena seperti yang kita tahu, semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita mengingat. Yang kedua, ulangi terus dalam hati tentang apa yang ingin kita katakan. Jadi, ketika kita memiliki suatu hal yang ingin kita ingat, ulangi terus dalam hati. Kita bisa mengatakan secara terus-menerus. Karena hal itu sebenarnya bisa kita gunakan dengan mudah sebagai metode untuk mengingat sesuatu. Dan yang ketiga, gunakan clue atau petunjuk. Seperti contohnya, ketika kita ingin memarkirkan sebuah kendaraan, kita bisa memperhatikan sekitar dan memperhatikan barang apa ataupun sesuatu apa yang paling menonjol di tempat tersebut yang kita bisa jadikan sebagai petunjuk untuk mengingat suatu lokasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidur dan istirahat dengan cukup. Karena kualitas tidur yang kita punya itu sangat berpengaruh terhadap ingatan kita. Jadi ketika kita tidur dengan cukup, kita memiliki kualitas tidur yang baik, maka ingatan kita akan semakin baik nantinya. Poin kedua yang disampaikan oleh Yudha Lesmana pada bukunya Memorizing Like an Elephant adalah 8 hal penting yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tanamkan dalam diri ketika kita ingin mengingat sesuatu. Yang pertama adalah pastikan diri kita tenang ketika kita sedang dalam keadaan menghafal sesuatu. Karena semua dari kita tahu kalau dalam keadaan gelisah kita itu sulit untuk menghafal sesuatu. Jadi pastikan diri kita tenang ketika kita sedang menghafal sesuatu. Sehingga hal yang kita hafal akan lebih mudah diserap oleh otak. Yang kedua adalah bayangkan. Ketika kita sedang membuat diri kita tenang, coba bayangkan hal yang ingin kita hafal tersebut. Hal yang ingin kita ingat. Karena otak akan lebih mudah mengingat sesuatu hal yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan dengan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah berpikir out of the box ataupun berpikir di luar nalar. Cobalah buat imajinasi kita setinggi mungkin. Karena faktanya otak akan lebih mudah menerima hal yang sebenarnya di luar nalar dan lebih sulit dibayangkan oleh otak. Karena ketika hal tersebut sulit kita bayangkan, maka hal tersebut akan lebih mudah diingat oleh otak. Dan yang keempat adalah gunakan emosi. Coba ingat lagi hal-hal ataupun kejadian yang membuat kita sedih, hal yang membuat kita senang, ataupun hal yang membuat kita bahagia. Karena hal-hal momen-momen tersebut lebih mudah dan akan lebih lama melekat dalam otak kita. Yang kelima adalah buat aksi. Ketika kita sedang menerapkan 4 hal sebelumnya, coba buat aksi. Ketika kita sedang mengingat sesuatu, buatlah aksi dalam hal tersebut. Karena ketika kita membuat aksi, kita menjalankan hal tersebut, dan hal tersebut akan lebih mudah diingat oleh otak. Yang selanjutnya adalah melebih-lebihkan. Tidak apa menjadi hiperbola ketika kita sedang dalam mengingat sesuatu dalam keadaan.
Yang selanjutnya adalah melebih-lebihkan. Tidak apa untuk menjadi hiperbola ketika kita sedang dalam keadaan untuk mengingat sesuatu. Tidak apa untuk membayangkan kalau sebenarnya kupu-kupu itu lebih besar daripada gajah ataupun semut itu lebih besar daripada kucing. Semuanya tidak apa-apa ketika kita sedang mengingat sesuatu. Karena ketika kita sedang berimajinasi, itu hal tersebut akan lebih mudah diingat oleh otak. Kembali lagi pada poin yang sudah disampaikan oleh Yudi Lesmana pada poin sebelumnya. Dan selanjutnya adalah memberikan warna terhadap hal yang ingin kita ingat. Bayangkan angka 1 itu adalah warna merah, bayangkan angka 2 itu adalah warna kuning, ataupun sebagainya. Karena warna-warna tersebut akan memberikan kebahagiaan dan hal-hal yang emosional akan lebih mudah diserap oleh otak kita. Dan yang terakhir adalah ulangi. Hal ini yang paling sering digunakan oleh manusia pada umumnya, yaitu teknik mengulang. Sebenarnya teknik mengulang ini sangat dianjurkan oleh Yudi Lesmana, penulis buku Memorizing Like an Elephant, kepada kita semua untuk lebih mudah dalam mengingat. Karena semakin banyak kita mengulang, semakin banyak pula, semakin hebat pula hal itu akan Selanjutnya adalah menjadi hiperbola. Tidak apa untuk melebih-lebihkan sesuatu hal ketika kita sedang mengingat sesuatu. Tidak apa untuk membayangkan kalau kupu-kupu itu lebih besar daripada gajah. Tidak apa untuk membayangkan kalau semut itu lebih besar daripada kelinci atau daripada kucing. Karena ketika kita berpikir sesuatu yang seperti itu, hal itu akan lebih mudah lagi untuk diserap oleh otak kita. Dan yang selanjutnya adalah memberikan warna. Bayangkan angka 1 itu adalah warna merah, bayangkan angka 2 itu adalah warna kuning, ataupun sebagainya. Karena ketika kita memberikan warna, itu akan memberikan juga kebahagiaan kita. Dan suatu hal yang mengandung emosi akan lebih mudah diingat oleh otak kita. Dan yang terakhir ataupun yang ke-8 adalah ulangi. Metode mengulangi ini adalah metode yang paling sering digunakan oleh manusia. Bahwa ketika kita lebih sering mengulang sesuatu, hal itu akan lebih mudah dan akan lebih lama diserap oleh otak kita. Poin ketiga ataupun poin terakhir yang akan saya sampaikan dalam ulasan buku pada video kali ini adalah metode-metode mengingat yang disampaikan oleh Yudi Lesmana pada bukunya Memorizing Like an Elephant. Jadi sobat baca, ada sekitar 6 metode yang disampaikan oleh Yudi Lesmana pada bukunya ini. Namun saya hanya akan mengulas satu yang menjadi bagian favorit saya dalam metode-metode mengingat, yaitu adalah metode rantaian. Pada metode rantaian ini, Yudi Lesmana menyarankan para pembacanya untuk membuat rangkaian cerita dari hal-hal ataupun dari daftar-daftar hal yang ingin kita ingat. Pada bukunya ini dibuat sebuah gambar, dan gambar ini kita diminta untuk membuat cerita dari rangkaian gambar tersebut. Misalnya ketika kita ingin mengingat daftar perbelanjaan yang ingin kita beli, kita bisa membuat rangkaian cerita unik ataupun rangkaian cerita di luar nalar yang menarik sehingga hal tersebut lebih mudah diserap oleh otak kita. Para pencinta buku, 3 hal tersebut adalah poin yang paling menarik yang saya temukan ketika saya membaca buku Memorizing Like an Elephant karya Yudi Lesmana ini. Mungkin kalian ingin memiliki ingatan yang tajam seperti penulis buku ini, Yudi Lesmana, kalian bisa mencoba membaca buku ini. Karena ketika kalian membaca bukunya, kalian tidak akan merasakan bosan, karena buku ini juga diselingi oleh gambar-gambar yang menarik, seperti yang dikutip oleh Yudi Lesmana pada bukunya, yaitu gambar adalah hal yang paling mudah diserap oleh otak. Selamat membaca!